baik. Kalau kita bisa bekerja dengan baik, kita akan menghasilkan sesuatu yang optimal. Itu menjadi prinsip dasar bahwa sehat itu memang nomor satu. Jadi jangan diremehkan tentang kesehatan. Kita harus investasi kesehatan ya Pak Rekta ya kan. Betul. Cara pola hidup sehat dan memakan asupan yang sehat juga. Pola hidup sehat itu misalnya tidak merokok ya, olahraga yang bagus. Nah, asupannya apa ya? Makanan yang sehat, suplemen yang sehat seperti Pro M1 ini. Langsung aja Pak, bisa dijelaskan nggak bagaimana Pro M1 ini bisa menjaga kesehatan? Pro M1 adalah multi-strain probiotik ya, yang hidup dan aktif, yang kalau kita konsumsi, kalau kita minum, akan bersimbiosis, akan membentuk simbiosis dengan mikroba alami yang ada di usus kita, membentuk komunitas ekologis probiotik, komunitas ekologis bakteri baik yang dinamakan mikrobiota. Nah, kalau mikrobiota terbentuk di usus kita dan juga sesungguhnya di organ-organ lain, setiap organ memiliki komunitas ekologis mikrobiota, maka organ akan sehat. Kalau organ sehat, tubuh akan sehat. Kita akan jadi sehat, kuat, energik, produktif. Begitu Mas Wahyu. Oke, berarti sebenarnya kalau kita mau minum Pro M1 ini, apa sih yang kita minum itu? Kan tadi kan dijelaskan bahwa ini probiotik yang sehat, tapi mungkin orang ingin paham juga kan, yang diminum itu apa? Probiotik itu semacam mikroorganisme yang hidup itu yang seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, Mas? Sederhana tentunya. Baik, saya paham yang dimaksud Mas Wahyu. Apa ingredientnya dari Pro M1 ini begitu ya? Ya, jadi isinya, ingredient utamanya adalah probiotik, mikroorganisme yang baik, yang berguna untuk kesehatan kita. Sesungguhnya mikroba ini sudah ada dengan kita sejak kita lahir, namanya mikroba komensal. Kita mendapat mikroba ini pada waktu kita dilahirkan oleh ibu kita, Mas Wahyu, melalui jalan lahir dan melalui air susu ibu yang kita konsumsi waktu kita bayi. Lalu di samping bakteri atau mikroba yang baik, di dalam Pro M1 ini juga ada ingredient lain sebagai medianya, boleh juga dikatakan sebagai makanannya. Apa itu? Madu, tetes tebu, dan jus lidah buaya. Tapi pada akhir masa fermentasi di dalam proses produksi, 3 ingredient yang merupakan media atau makanannya dari probiotik ini tadi sudah hilang, tapi dia berubah menjadi metabolit-metabolit yang merupakan senyawa bioaktif. Senyawa bioaktif adalah senyawa yang diperlukan oleh sel-sel organ kita, sel-sel tubuh kita untuk bermetabolisme. Kalau metabolisme yang merupakan reaksi biokimia di dalam sel itu lancar dan cepat, maka sel akan sehat, sel akan bertenaga, organ akan sehat, kita menjadi sehat, kuat, energik. Begitu Mas Wahyu. Oke. Jadi walaupun itu sudah ada, tetap tidak ada salahnya untuk menambah semacam itu. Betul. Probiotik dari luar semacam itu. Betul, Mas Wahyu. Kita perlu tiap hari ya rutin konsumsi bakteri baik atau mikrobaik yang ada di dalam Pro M1 ini. Kenapa? Karena bakteri baik itu penting sekali bagi tubuh. Fungsinya mencerna, detoksifikasi, penyerapan nutrisi, kemudian sintesa senyawa-senyawa bioaktif yang tadi diperlukan oleh sel untuk bermetabolisme. Tapi sayangnya dia mudah gugur, Mas Wahyu. Dia mudah mati. Ya, sebaliknya yang jahat, yang kita namakan bakteri patogen, dia pionir, dia struggle. Dalam lingkungan yang ekstrim pun dia bisa hidup. Nah,
kita stres pun itu sudah membuat bakteri baik atau probiotik tadi jadi mati, jadi gugur ya. Apalagi kita tahu dalam makanan kita sehari-hari ada residu pestisida di produk pertanian, ada residu pada produk perkebunan, ada residu juga di daging sapi dan susu. Karena sapinya diberi rumput sebagai makanannya, tapi rumputnya dibudidaya dengan pestisida. Kemudian kita sendiri juga mudah mengkonsumsi antibiotik ketika merasa tidak enak badan. Nah, itu semua yang menjadi penyebab gugurnya, penyebab matinya bakteri baik, bakteri komensal, bakteri yang ada dengan kita sejak kita lahir. Oleh karena itu perlu kita secara rutin tiap hari menambahkan bakteri baik. Kita perlu suplementasi dengan Pro IM1 setiap hari. Oke. Jadi teman-teman di sini jangan ragu untuk mengkonsumsi suplemen probiotik. Intinya semacam itu, karena tubuh walaupun tetap secara natural mempunyai, kadang tidak cukup atau mungkin malah sedikit sekali, jauh dari kata cukup, sehingga memang perlu asupan suplemen probiotik, salah satunya dari Pro IM1 ini. Oke. Mas Wahyu, boleh saya tambahkan ya? Boleh saya tambahkan? Boleh, silakan. Ya, mikrobiota, komunitas ekologis probiotik yang ada di usus yang utama dan seluruh organ lain, itu dikatakan sehat sehingga kita sehat ya, tubuh kita sehat, itu harus terdiri dari 80% probiotik, 80% yang baik ya. Nah, kalau terjadi shifting, terjadi perubahan dominasi, yang jahat menjadi dominan, maka kita akan mendapat masalah mulai dari penyakit infeksi sampai penyakit yang non communicable seperti penyakit degeneratif dan lifestyle ya. Jadi perlu untuk menambahkan suplementasi yang baik ini setiap hari. Banyak keadaan yang membuat terjadi pergeseran dari dominasi yang baik tadi menjadi yang jahat. Karena faktor usia pun kecenderungannya adalah yang jahat, yang patogen akan menjadi dominan dengan seiring usia kita. Apalagi kalau kita tadi termakan residu kimia, kita juga mengkonsumsi antibiotik, maka akan terjadi pergeseran dari dominasi yang baik menjadi yang jahat. Nah, itulah perlunya suplementasi Pro IM1, Mas Wahyu. Oke. Jadi tanda-tanda kita butuh Pro IM1 atau butuh tambahan asupan itu kalau ada penyakit-penyakit yang disebutkan tadi ya, Pak? Betul. Oke. Betul. 90% lebih penyakit related dengan bisa dikaitkan dengan kerusakan mikrobiota di usus kita yang utama ya. Pusatnya memang di tubuh bawah ini Pak ya, di usus. Nah, di usus. Betul. Jadi kalau kita sakit sesungguhnya baik itu penyakit infeksi maupun penyakit kronis, penyakit degeneratif, sesungguhnya terjadi kerusakan, terjadi shifting, pergeseran dari dominasi yang baik menjadi dominasi yang jahat. Nah, oleh karena itu perlu kita balik lagi segera, Mas Wahyu, dengan Pro IM1 yang isinya adalah bakteri baik probiotik dengan kepadatan yang tinggi dan hidup. Jadi cara kerjanya gimana? Ketika orang minum Pro IM1, apa yang terjadi di usus sebenarnya ketika tadi disebutkan bahwa pusatnya itu ya di pencernaan, bagian usus untuk kesehatan seluruh tubuh ini. Kira-kira cara kerjanya seperti apa nih Pak? Baik, jadi mengacu pada definisi probiotik oleh WHO, dari WHO ya Mas Wahyu, probiotik adalah bakteri baik yang hidup ya. Jadi dalam tanda petik kita perlu tekankan di sini, di garis bawahi, hidup, yang berguna bagi kesehatan kita, bisa mencegah penyakit, bisa menyembuhkan penyakit, bahkan ya apabila diberikan dalam jumlah yang memadai, yang cukup. Nah, jadi probiotik itu kalau dia harus hidup, Mas Wahyu. Kalau probiotik itu kering, sudah pasti dia nggak hidup, dia tidur.
Bisa-bisa dalam proses pengeringan dengan pembekuan atau pemanasan, dia sudah gugur, dia sudah rusak sebanyak 85-90%. Tinggal 15% yang masih utuh, itu pun tidur, perlu dibangunkan di usus kita. Nah, mengacu ke WHO tadi, probiotik yang bisa dibangunkan dari tidurnya tadi dorman, itu nggak cukup nongkrong doang di usus kita Mas Wahyu, tapi dia harus kerja. Nah, kerjanya apa? Ketika dia sudah membentuk simbiosis dengan mikroba alami di usus, bentuk mikrobiota, fungsi mikrobiota sangat penting bagi tubuh kita. Pertama, mencerna makanan, ya. Kemudian kedua, apabila makanan atau hasil pencernaan makanan itu masih sifatnya beracun atau mengakibatkan reaksi penolakan tubuh, terjadinya alergi, maka mikrobiota yang dibangun oleh proemon ini akan bisa melakukan detoksifikasi sehingga tidak ada reaksi penolakan tubuh, kita nggak gatel, kita nggak sesek, dan lain sebagainya ya. Kemudian setelah didetoksifikasi diserap, sehingga terjadi penyerapan yang maksimal dari epitel usus, penyerapan ya. Lalu fungsi yang lain lagi, ternyata dia juga bisa memproduksi berbagai macam senyawa bioaktif, senyawa bioaktif substance yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh kita untuk bermetabolisme. Apa itu? Vitamin, enzim, hormon, antioksidan. Dengan lebih dari 3 juta gen mikrobiota di tubuh kita itu, coba dibandingkan dengan gen kita sendiri hanya 23.000, apa yang dia tidak bisa buat? Jadi kalau senyawa bioaktif itu bisa disediakan oleh mikrobiota di usus, kita akan sehat, ganteng, ayu, dan energik. Iya, di kulit kita juga ada komunitas ekologis probiotik yang pusatnya itu ada di usus. Jadi kalau Mas Wahyu ganteng, ya, saya juga kelihatan ganteng ini karena di ususnya ada mikrobiota, ususnya sehat karena ada mikrobiota yang sehat, ya. Oke. Menarik sekali. Teman-teman tadi bisa didengarkan ya bahwa memang probiotik memang sangat penting untuk kaitannya tentu saja dengan kesehatan, dan pusat kesehatan itu sebenarnya ada di pencernaan. Betul. Ketika usus oke, everything oke ya Pak ya. Seperti yang diramalkan oleh Hippocrates, Mas Wahyu, yang hidup 400 sebelum Masehi. Belum ada mikroskop waktu itu. Tapi Hippocrates yang sumpahnya tuh diucapkan ketika mahasiswa kedokteran dilantik, ya, ditahbiskan menjadi dokter kan, itu sudah meramalkan bahwa kesehatan kita ditentukan oleh kesehatan usus. Usus yang sehat kalau memiliki mikrobiota yang sehat. Penyakit pun itu terjadi karena kerusakan mikrobiota. Tidak ada mikroskop, tapi beliau bisa meramalkan dan itu terjadi. Sekarang banyak riset ke sana, bahkan probiotik ini adalah future medicine, Mas Wahyu. Banyak riset sekali yang meriset tentang probiotik dan manfaatnya ini. Ali bin Abi Thalib, sahabatnya Nabi Muhammad. Nah, itu hidup tahun berapa Mas Wahyu? 500 sekian kan? Nah, 400 sekian ya? Saya rasa juga belum ada mikroskop waktu itu. Tapi beliau juga meramalkan bahwa hati-hatilah dengan makananmu, karena dari situlah penyakitmu berawal. Berarti juga kesehatan kita dan penyakit kita ditentukan oleh juga kesehatan usus, kesehatan mikrobiota. Oke. Nah, ini statementnya dari Hippocrates. Ini all disease begins in the gut. Berarti penyakit itu berawal dari usus ya. Kemudian health is determined by the microbiota in our gut ya. Jadi seperti itu statement dari Hippocrates. Iya. Menarik. Yang itu. Oke. Kita tadi sudah paham tentang probiotik ya, yang sehat, probiotik yang sehat untuk tubuh. Sekarang ada lagi pertanyaan ini Pak.
ini kan kita dalam masa pandemi. Kira-kira bagaimana sih kita itu bekerja sehat? Usaha untuk dihubungkan dengan Pro-M tentunya. Bahwa kita sudah hidup di era pandemi COVID ini, harus menjaga kesehatan, terus ada Pro-M. Kira-kira Pak Rekta melihatnya seperti apa ya? Ya, selama pandemi kita harus ekstra menjaga kesehatan kita. Artinya kita harus ekstra menjaga supaya imun kita tetap kuat ya. Imun yang kuat itu bagaimana? Bukan imun yang terus dipacu, disimulasi, ditinggikan, tapi imun yang diseimbangkan, Mas Wahyu. Imun yang seimbang antara respon yang pro radang, proinflamasi, dan respon yang anti radang, antiinflamasi. Itu harus seimbang. Jika kita memiliki sistem imun, kita memiliki imunitas dengan respon yang seimbang, sesungguhnya kita bisa menghindari penyakit apapun, bahkan kita bisa mengobati penyakit apapun, memulihkan penyakit apapun. Nah, sistem imun itu seperti apa? Rupanya Tuhan itu mengkaruniakan kita sistem pertahanan yang lebih baik dari pertahanan militer negara manapun yang terbaik, Mas Wahyu. Gimana itu, Pak? Jadi komunitas probiotik di dalam usus kita bisa merangsang jaringan limfoid ya, jaringan limfa yang berada di bawah mukosa layar usus, yang berada di bawah sel-sel epitel dinding usus. Rupanya 80% limfosit T dan limfosit B ya, salah satu sel imun kompeten kita yang beredar di seluruh tubuh itu diproduksi oleh jaringan limfoid di usus, tepatnya di bawah dinding usus ya. Nah, kalau kita memiliki limfosit T dan limfosit B yang cukup, atau bisa dikatakan banyak lah, apakah sudah bisa menjamin kita terhindar dari berbagai macam penyakit? Ternyata tidak, Mas Wahyu. Jadi kalau kita memiliki tentara yang banyak, itu tidak menjamin negara itu aman dari serangan negara lain, tidak menjamin tidak kemasukan katakanlah teroris lah ya. Tapi tentara itu juga harus memiliki karakter yang normal. Jangan senggol tembak, nah itu tidak boleh. Jangan juga rampok, penjara, teroris lewat tapi legang kangkung di depannya dia, tidak boleh juga. Jadi kita harus memiliki sistem imun, kita memiliki sel imun kompeten yang responnya marah ketika ketemu virus, ketemu dengan bakteri patogen penyebab penyakit infeksi, marah ketika ketemu dengan sel kanker. Tapi dia harus toleran dengan apa? Dengan dinginnya AC, toleran dengan serbuk sari bunga, toleran dengan debu, toleran dengan seafood, begitu. Nah, kalau kita memiliki sistem imun dengan respon yang seimbang ya, antara yang tadi pro radang dengan anti radang, kita akan terhindar dari penyakit apapun, penyakit infeksi termasuk COVID-19, bahkan penyakit yang penyakit degeneratif dan penyakit lifestyle itu juga bisa dipulihkan dan dicegah juga. Oke. Ini yang tadi yang terakhir nih yang menarik terkait COVID-19, karena sekarang kita pandemi. Karena saya juga dengar bahwa dalam beberapa kasus pasien yang terkena COVID dengan konsumsi Pro-M1 ini kondisi recovery-nya cepat membaik, betul Pak? Betul sekali, Mas Wahyu. Bukan hanya testimoni, tapi kami sudah memiliki data uji klinik yang dilakukan di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Jadi 100 tenaga kesehatan yang tiap hari merawat pasien COVID, artinya dia terpapar virus COVID ya, mengkonsumsi Pro-M1 2 kali sehari, pada pagi hari 15 mili, kemudian malam 15 mili lagi. Ternyata pada akhir uji klinik setelah 28 hari,
tenaga kesehatan yang terdiri dari perawat dan dokter ini semakin sehat, Mas Wahyu. Itu bisa dibuktikan dari dua parameter. Pertama, parameter gejala klinik, seperti umumnya gejala orang kalau kena flu, buntu pernapasan, sesak pernapasan, kemudian jebres-jebres, nyeri di tenggorokan, demam, itu terjadi penurunan dari skornya 1,07 menjadi 1,03. Lalu ada parameter yang lain, parameter imunologis dengan memeriksa darah dari sampel ya yang menjadi sukarelawan. Ternyata terbukti bahwa dengan memiliki sistem imun dengan responnya yang seimbang, itu kita bisa menghindari penyakit infeksi apapun termasuk COVID-19 ya. Jadi terjadi keseimbangan antara respon imun yang proinflamasi, proradang dengan yang antiinflamasi. Yang proinflamasinya turun, artinya tidak terjadi infeksi. Yang antiinflamasinya pun karena proinflamasinya turun, jadi dia nggak perlu tinggi-tinggi, turun juga, jadi balance lagi dia. Luar biasa ini. Kemudian ada lagi tenaga kesehatan yang terinfeksi dibagi dua kelompok. Ya kalau di rumah sakit kan harus mendapat standar terapi dari rumah sakit, mendapat obat-obatan standar dari rumah sakit. Yang satu diberi probiotik, yang satu nggak diberi probiotik. Ternyata yang dikasih probiotik, ya ini Pro M1 ya, yang dimaksud. Ya. Ternyata sembuhnya lebih cepat, CT value-nya juga lebih tinggi, artinya viral load-nya lebih rendah, dan istimewanya tidak terjadi reinfeksi, Mas Wahyu. Tidak terjadi reinfeksi, sedangkan kelompok yang tidak mendapat Pro M1 itu terjadi reinfeksi. Luar biasa. Jadi bukan hanya testimoni, tapi juga sudah ada data uji klinik. Nah, sedangkan yang tidak dirawat di rumah sakit hanya dengan Pro M1, teman-teman jurnalis pun kan banyak yang sudah punya data ini, terinfeksi COVID tapi hanya dengan Pro M1 yang diminum dan dispraykan ke hidung bisa kembali normal, sembuh. Oke. Oh iya, ini ya untuk teman-teman yang baru tahu atau baru gabung di sini bahwa Pro M1 ini tidak hanya diminum ya Pak ya, tapi bisa juga disemprotkan ke hidung. Kami memiliki alat namanya nanospray. Jadi keluar dari alat itu partikel aerosol itu sangat halus, sehingga kalau kita bernafas biasa, maka akan masuk ke pernafasan. Cariin botol nanospray. Kemudian juga bisa kita spraykan kalau ke hidung, otomatis kan mata juga kena ya, Mas Wahyu. Nah, kalau kita lama bekerja dengan laptop atau lama kita main WA ya, kalau capek kan matanya huruf itu jadi double, betul ya. Nah, itu coba semprotkan dengan ini. Nah, disemprotkan, itu matanya akan jadi fokus lagi. Kulit pun kalau kena ini, Mas Wahyu, karena mikrobiota tadi, komunitas probiotik itu juga ada di kulit, maka kulit kita jadi kencang, kerutnya hilang, mana isinya, dan kerut-kerutnya berkurang jadi lembab, kencang ya. Kira-kira kalau pakai seminggu, Mas Wahyu bisa menjadi lebih muda setahun lah. Kalau mau pakai setahun mungkin bisa lebih muda 10 tahun. Nah seperti ini. Oh siap. Ya. Nanti saya di kantor nggak dipanggil Pak lagi nih sama teman-teman. Kalau saya muda 10 tahun. Dipanggil D mungkin ya, Mas Wahyu ya. Menarik. Oke, Pak Rekta, ini sesi terakhir Pak Rekta sebelum kita masuk ke sesi kedua. Pak Rekta bisa jelaskan sedikit program ini didapat di mana? Kalau saya orang butuh kemana, mau marketplace atau apotek itu, apotek yang mana yang harus dituju? Karena saya yakin ketika orang sudah paham pentingnya investasi kesehatan, mereka akan menunggu produk ini. Kira-kira ini didapat di mana Pak? Dan range harganya berapa atau harganya dari pabrik itu berapa? Baik,
Karena konsumen maksudnya, harga konsumen. Oke, Mas Wahyu. Jadi sejak launching Pro M1 ini Maret tahun lalu, sampai sekarang kami sudah memiliki beberapa jalur distribusi ya. Yang paling mudah bisa didapatkan dengan online shop ya, online marketplace ya. Silahkan kunjungi website kami www.agromitra.co.id. Sekali lagi www.agromitra.co.id. Kemudian pada website itu bisa masuk ke menu shopping ya, menu shopping. Nanti akan tersambung dengan official marketplace kami di Shopee dan Tokopedia. Tapi juga bisa kalau yang suka memilih jalur direct selling, bisa mencari apotek kimia farma terdekat. Tapi apotek kimia farma yang kelas 1 dan kelas 2, Mas Wahyu. Nah, ya, bagaimana kalau nggak berinternet, kemudian di dekat rumah nggak ada apotek kimia farma, silahkan pergi ke apotek sembarang terdekat. Karena kami sudah bekerja sama juga dengan PBF, pedagang besar farmasi, yang merupakan supplier dari apotek-apotek, namanya Seribuana, PBF Seribuana. Silahkan apotek yang didatangi untuk memesan Pro IM1 ini ke PBF Seribuana. Biasanya setengah hari sudah ready, sudah available. Jadi kalau pesan pagi, siang sudah ada, pesan siang, sore sudah ada. Kalau pesannya kemalaman, besok pagi. Gimana, Mas saya? Lebih cepat dari marketplace berarti ini, karena siang pagi ke apotek, sore insya Allah sudah datang kan? Bisa jadi, ya? Bisa jadi seperti itu. Ya. Oke, menarik. Harganya, yang kami ada 2 kemasan, Mas Wahyu. Yang kemasan awal 473 ml yang besar ya, betul besar, 350.000. Sedangkan yang kecil, yang baru ini 90 ml. Tujuannya supaya bisa dibawa traveling ya. Kemudian kita tahu kalau di dalam kabin pesawat kan nggak boleh membawa cairan lebih dari 100 ml. Jadi ini bisa dibawa ke dalam kabin. Ini harganya 75.000. Lalu yang ini tadi nano spray, ini harganya 33.000, Mas Wahyu. 33.000. Nah, ini. Jadi saya demokan ya. Nah, gini. Ini kita kalau kulit kena ini jadi lebih ganteng kan, Mas Wahyu. Matanya juga lebih terang. Lalu terus kalau kita bernafas kan otomatis dia masuk ke paru-paru. Kalau di paru-paru kita juga ada komunitas probiotik 80%, paru-paru kita akan sehat. Virus-virus, mau itu virus flu biasa maupun virus COVID lewat itu, Mas Wahyu. Oke. Menarik sekali. Nah, itu tadi teman-teman Tan Indonesia, Tan Lovers, bincang singkat kita dengan Pak Rektor tentang program ProM1, program probiotik yang baik untuk tubuh. Nanti kita akan sambung lagi di sesi kedua tentang bagaimana sih kita maksudnya tentang puasa kita hidup sehatnya. Puasa kan sudah bikin sehat, tapi nanti di support dengan ProM1 ini puasa kita akan seperti apa. Kita itu akan nanti di bincang kedua kita. Oke, terima kasih sekali Pak Rekta untuk waktunya. Terima kasih tentang ProM1. Saya yakin, saya percaya bahwa program ini program yang luar biasa. Apalagi tadi hal kecil saja sudah dipikirkan. Naik pesawat itu nggak boleh lebih dari 100 mili. Ya, programnya aja udah ada yang kecil, dan tapi menjadi bentuk komitmen perusahaan untuk mempermudah konsumen menggunakan ProM1. Oke, terima kasih sekali Pak Rekta sekali lagi. Sama-sama. Mungkin ada pesan terakhir ini buat teman-teman sebelum kita closing untuk sesi pertama ini. Seperti kita ketahui dan kita saksikan bersama apa yang terjadi di India sekarang, bahwa terjadi lagi bukan hanya gelombang kedua ya, tapi sebuah tsunami, gelombang yang terbesar. Ini membuktikan bahwa
ternyata prokes 5M itu lebih penting dari yang lain. Apa itu? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan keluar rumah jika ada perlunya saja. Nah, di samping mematuhi prokes 5M, tidak kalah pentingnya mari kita berdayakan imunitas, sistem imun yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, tapi sering-sering diniabobokkan, ditidurkan karena pola hidup kita yang nggak sehat tadi. Imunitas dicoba digantikan dengan kimia, antibiotik atau antivirus. Sesungguhnya itu adalah sistem pertahanan yang lebih baik dari pertahanan terbaik negara manapun. Mari kita empower, mari kita berdayakan dengan menjaga supaya proporsi mikrobiota di dalam usus kita itu 80%. Ya, caranya adalah dengan mengkonsumsi bakteri baik, mengkonsumsi probiotik. Nah, kami mempunyai produk yang isinya probiotik multi-strain, banyak strain ya, yang sangat padat, kepadatannya miliaran sampai puluhan miliar per mililiter. Jadi proporsi 80% itu bisa cepat dicapai pada orang-orang yang mengalami masalah kesehatan yang proporsinya di bawah 80%. Terima kasih, Mas Wahyu. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Rekta, teman-teman juga yang menonton acara ini. Terima kasih. Saya akhiri dulu bincang sesi pertama ini. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi kedua. Salam sehat. Saya Wahyu Nurdianto. Terima kasih.